Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah tersambung dengan Profesor Dr. Ari Faryalsyam, yaitu selaku Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Dokter, kita mulai perbincangan ini. Dok, kalau kita melihat pemerintah memang menginstruksikan akan melakukan social distancing hingga tanggal 5 April nanti. Apakah menurut dokter keputusan ini sudah cukup bijak dan tepat? Ya, saya rasa dari satu sisi kan kita tahu lah Pak Presiden juga di awal sudah menghimbau bahwa masyarakat diminta ya belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah ya. Kemudian berulang-ulang juga bahwa kita harus melakukan social distancing dalam rangka untuk menekan jumlah penyebaran virus ini. Tapi kita lihat pada kenyataannya ya seperti kemarin kita lihat bahwa KRL masih ramai, kemudian juga jalan-jalan di pusat ibu kota di Jakarta ini juga beberapa tempat itu masih ramai. Jadi dan juga kita bisa lihat bahwa banyak juga masyarakat yang berdiri di pinggir jalan. Jadi menurut saya ini tidak efektif. Ini akan jadi masalah kalau artinya ada yang memang konsisten melakukan social distancing, tapi di sisi lain ada yang tidak. Disitulah terjadinya penyebaran virus di antara mereka. Dan ini sekali lagi akhirnya membawa beban buat kami para petugas yang ada di rumah sakit ini. Jadi menurut Dokter Ari sendiri sebaiknya seperti apa dok agar masyarakat bisa patuh untuk melakukan social distancing sehingga kita bisa menekan penyebaran virus COVID-19 ini? Ya saya rasa perlu pengawasannya lebih ketat ya. Bisa juga misalnya Pemda DKI tentu dengan Satpol PP-nya turun ke masyarakat, begitu juga mungkin Polri. Artinya memang pada beberapa tempat ada ya petugas-petugas dari Pemda ya, tentu dalam hal ini Satpol PP ya, kemudian juga dari Polri. Kalau perlu juga dibantu oleh tentara untuk tadi ya membubarkan masyarakat yang berbahaya yang bisa dari satu orang ke orang, apa mereka itu masih gitu ya mengacuhkan social distancing, mengacuhkan anjuran atau himbauan baik dari Presiden, Kapolri sendiri kan sudah menyebutkan ya kan menghindari kerumunan. Kemudian juga hal yang harus diperhatikan. Tapi memang juga kita mesti konsisten. Dan kalau kita melihat jumlah dari pasien yang memang positif corona memang semakin banyak, tapi kita tidak memungkiri juga tim medis, juga pemerintah sudah berusaha untuk melakukan segala upaya untuk menekan penyebarannya. Dan bahkan kita ketahui sekarang sudah ada rapid test yang dimunculkan, yaitu dibilang bisa untuk menguji lebih cepat untuk orang-orang yang mungkin terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan menurut Dr. Ari sendiri, seberapa efektif dan akurat rapid test dilakukan untuk menemukan pasien-pasien yang positif corona? Ya, jadi memang pemerintah berusaha untuk melakukan screening dengan menggunakan rapid test. Tapi rapid test ini kan sebenarnya untuk melihat adanya antibodi yang timbul. Jadi kalau memang seseorang itu sudah terinfeksi ya di dalam tubuhnya, maka akan terbentuk antibodi. Jadi oleh karena itu misalnya kalau dia dilakukan pemeriksaan negatif, itu belum tentu juga aman kalau dia kontak dengan penderita ya. Jadi dia mesti ditunggu 2 minggu dulu karena masa inkubasi. Nah, ketika dia positif, itu dia harus dikonfirmasi. Nah, terus terang saja, rapid test yang ada saat ini itu sebenarnya mesti sekalian juga dilakukan uji diagnostik. Kita tidak tahu apakah sensitif spesifisitasnya itu baik atau tidak gitu loh. Tapi di satu sisi paling tidak, ini bisa untuk screening saya bilang tadi. Bukan untuk kita menetapkan diagnosis bahwa si orang tersebut yang positif itu benar-benar positif atau tidak gitu loh. Jadi sekali lagi ini kan upaya-upaya yang dilakukan. Tapi kalau kita lihat hari ini ya di media bahwa dari Malaysia sendiri melakukan mengenai rapid test tersebut, ya sebutkan bahwa memang
yang idealnya adalah dengan pemeriksaan tes molekuler dengan RT-PCR gitu. Padahal itu ada juga yang rapid, justru mestinya yang dikejar itu adalah yang molekuler tersebut, karena itu memang melihat adanya komponen virus ya pada seseorang tersebut. Tapi kalau ini ada antibodi, jadi bisa saja orang tersebut belum terbentuk antibodinya, jadi dia tidak terdeteksi positif gitu. Atau sebaliknya ketika dia positif. Berarti rapid test ini tidak bisa menentukan apakah seseorang itu positif mengidap virus corona seperti itu ya. Itu lebih ke arah untuk mengecek antibodinya saja. Seperti itu. Betul, ya. Jadi hanya jadi sifatnya hanya screening saja. Dan masyarakat juga mesti tahu. Ya, lalu Dokter Ari, menurut Dokter Ari sendiri sebaiknya siapa-siapa saja yang perlu melakukan rapid test ini? Karena kan kita lihat jumlah yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak jumlah masyarakat Indonesia. Tentunya harus ada dipilih orang yang menggunakan rapid test ini. Siapa saja yang harus didahulukan? Ya, betul. Jadi memang terus terang saja ini juga ya, masyarakat kita ini, saya juga melihat beberapa rapid test sudah beredar di tengah masyarakat. Jadi masyarakat juga mesti mengetahui tadi sifatnya rapid test itu hanya untuk screening. Nah, kalau kita bicara soal screening maka yang kita kejar dulu adalah yang memang untuk tracing, jadi kontak. Jadi misalnya sudah ada kasus bahwa dia memang positif ya, kemudian orang-orang yang kontak itu kita kejar untuk dilakukan pemeriksaan, terutama buat yang belum ada gejala, artinya belum kita masuk PDP. Kalau dia masuk PDP, dia harus dilakukan langsung tes swab. Tapi kalau orang ini sudah kontak, tapi belum ada gejala, ini mungkin yang diutamakan dulu. Jadi sekali lagi, karena keterbatasan, saya tetap menyampaikan bahwa rapid test ini diprioritaskan pada orang-orang yang memang ada riwayat kontak dengan pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Dokter, kalau kita melihat dari sejumlah pasien yang saat ini didiagnosa positif corona, memang diantaranya adalah beberapanya adalah dokter, yaitu pihak-pihak medis yang menangani kasus ini di rumah sakit. Dan ada juga dokter-dokter yang akhirnya yang kita kita bersedih akan hal ini, di mana dokter-dokter tersebut meninggal. Itu komentar Dokter Ari sendiri bagaimana? Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa memang saat ini dokter adalah dan perawat dan tugas merupakan orang yang paling rentan untuk terinfeksi, karena mereka inilah yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien tersebut ya, jadi potensi untuk penularan cukup tinggi. Kita belajar juga lah dari peristiwa di Wuhan gitu ya, bulan pertama itu bahwa 30% yang terkena adalah 30% kasus baru berikutnya itu adalah terjadi di kalangan tenaga medis, bahkan juga pasien yang saat itu sedang untuk kepentingan yang lain, dia juga tertular di situ. Jadi memang demikian adanya, ya itu jadi harus diperhatikan. Kita tahu laporan dari di Italia juga demikian ya, artinya kematian itu 10%, kematian itu terjadi petugas kesehatan. Sekali lagi memang mereka ini merupakan orang-orang yang berisiko tinggi. Itulah maka mulai gencar menyatakan untuk punya APD, alat pelindung diri. Saya ada satu rekan saya ya, dia menggunakan masker biasa, kemudian pasiennya yang memang di awal itu tidak diduga menderita COVID karena untuk berobat penyakit lain, tapi ketika dia batuk dan itu akhirnya dia dalam 3 hari dia tertular gitu loh. Jadi oleh karena itulah masker N95 itu memang harus ya diadakan di rumah sakit tersebut ya. Dia juga dokter-dokter ya dan juga perawat-perawat semuanya ini juga harus disupport tadi ya untuk makannya, gizinya dan segala macamnya begitu, apalagi di dalam ketasan kita mencari dalam tanda petik dalam kondisi seperti ini kan juga susah juga mencari makan. Jadi sekali lagi juga saya menghimbau kepada teman-teman saya dokter-dokter ya, kita jangan menganggap remeh gitu, dan kita juga tidak boleh bilang saya tidak. Ya, saya ketemu 2 pasien yang satunya lemas-lemas saja ternyata itu juga ke arah situ gitu, atau yang memang mungkin juga tidak terlalu tinggi, panas itu ternyata begitu. Jadi sekali lagi ini memang dokter-dokter harus waspada. Jadi kita
walaupun bagaimana ketika pasien itu datang kepada kita harus jaga-jaga, jangan-jangan memang pasien ini mengandung virus yang bisa menularkan kepada kita. Dan faktanya demikian, sudah ada dokter-dokter yang juga meninggal, ada juga perawat yang meninggal, dan saya terlalu mendengarkan ada lagi rekan sejawat saya yang sakit karena COVID ini.